Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang mulia, pengurus Masjid Nurul Yaqin, Jalan Hang Tuah Pekanbaru yang dimuliakan Allah SWT, bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, anak-anak mudaku yang mulia yang dimuliakan Allah SWT. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Islam ini sudah dikirim Allah kepada Nabi Muhammad SAW selama 14 abad. Bukan waktu yang pendek. Dan Islam masuk ke Indonesia pun sejak zaman sahabat. Pada tahun 48 Hijrah, 8 Hijriah, sudah ada kubur seorang sahabat Nabi di Barus, Sumatera Tengah. Sumatera Utara, Ketapang di tengah. Bayangkan tahun 48 Hijriah beliau sudah wafat. Artinya apa? Artinya sebelum itu beliau sudah sampai situ, masa sampai-sampai langsung wafat. Berarti sebelum itu beliau sudah buat kerja dakwah di Barus itu. Kuburannya dulu di atas sebuah bukit kecil. Tapi kemudian terjadi surut laut. Sekarang bukit itu 850 anak tangga. Dan beliau punya murid namanya Syekh Rukuluddin. Kuburnya di situ juga di Barus. Bayangkan pengorbanan sahabat Rasulullah SAW datang dari Mekah, Madinah ke Sumatera zaman itu 14 abad yang lalu. Sumatera Barat, Riau dulu masuk Sumatera Barat. Riau, Jambi masuk Sumatera Barat dulu. 50 kota itu masuk Riau. Pada tahun 1320 sudah mengutuskan seorang ulama, Datuk Ali namanya, untuk berdakwah mengislamkan orang-orang Filipina. Patahlah tuduhan Ade Armando, dosen UI, yang mengatakan Sumatera Barat itu baru kenal Islam abad ke-15. Aduh, itu orang memang patut dikasihani. Jangan marah sama dia, kesian. Sumatera udah punya satu-satunya mungkin di Indonesia sahabat Nabi yang berkubur di tanah Nusantara ini di Sumatera.
Dibilang Sumatera Barat itu dulunya adalah kerajaan Pagaruyung, kerajaan Buddha. Dari mana dia tahu Pagaruyung kerajaan Buddha? Sumatera nggak kena Buddha. Sumatera nggak kena pengaruh Buddha. Kalau Jawa ya, Borobudur itu candi Buddha. Ada patung-patung Buddha di situ. Di Sumatera mana ada? Di Sumatera ini di Riau ada candi Muaratakus. Ada patung Buddha situ. Setengah potong Buddha ada, nggak usah kan sepotong. Nah, ada patung Buddha di Muaratakus. Bilang candi Buddha Muaratakus. Patung Buddha nggak ada situ. Dibilang candi Buddha, enak aja. Tulisannya Sanskerta mana ada? Saya lihat sana tulisannya tulisan Aramaik, bukan tulisan Sanskerta. Tulisan Aramaik itu tulisan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu berbahasa Aramaik. Dari Nabi Ibrahim punya anak dua, satu Nabi Ismail, satu Nabi Ishak. Lebih tua Nabi Ismail, walaupun dari istri kedua. Ketika Nabi Ismail sudah bisa lari-lari, yang disembelih sebagai korban yang diganti dengan seekor kibas, barulah Nabi Ishak lahir. Dan kibasnya warna merah, bayangin itu. Pernah lihat kibas warna merah? Ini kibasnya Nabi Ibrahim. Jadi kibas, pokoknya yang merah-merah itu dipotong aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Udah dipotong Nabi Ibrahim lebih di 4.000 tahun yang lalu. Potong aja sudah, jangan ada di Riau ini merah-merah. Oke? Ya. Paham kalian ini? Paham. Pintar semua yang hadis ini. Nabi Ismail menurunkan bahasa Arab. Nabi Ishak menurunkan bahasa Ibrani. Induknya bahasa Aramaik. Makanya di Candi Muaratakus itu tulisannya ada huruf waw, ada huruf ha, ada huruf lam alif. Mana ada huruf Sanskerta nun waw lam lah. Dari mana bilang Sumatera dikuasai Buddha? Di Sumatera Utara ada Candi Portiwi. Candi Portiwi ini nggak ada sepotong pun candi. Di Candi Portiwi itu patung Buddha. Mana ada? Dan saya sudah ke Jambi, Muara Jambi ada juga itu candi-candi mirip juga dari batu bata juga. Nggak ada patung Buddha di Muara Jambi. Hanya peninggalan Sriwijaya. Sriwijaya kerajaan Buddha, mana patungnya? Nggak ada. Jadi kita jangan cepat-cepat percaya. Malah saya melihat bentuk-bentuk candi itu bentuknya tauhid, bentuk telunjuk. Apakah Muaratakus sampai ke Portiwi, ya kan? Bentuk-bentuk tauhid. Dan waktu beberapa bulan yang lalu saya mengisi acara Maulid Nabi atau Isra Mi'raj di Takengong, Aceh Tengah. Jumpa bupatinya. Bupatinya bilang baru saja ditemukan satu situs kuno dan diadakan seminar, ada batu nisan sebesar inilah kira-kira. Tertulis La ilaha illallah. Tapi dia nggak ngerti, ini udah 4.000-an tahun lebih. La ilaha illallah. Tapi nggak ada Muhammadun Rasulullahnya. Jadi tanya sama saya bilang manalah ada Muhammad Rasulullah, zaman itu Nabi Muhammad belum lahir. Tapi kenapa la ilaha illallah? Nabi Ibrahim kan mengajarkan la ilaha illallah. Tapi tidak ada Muhammadun Rasulullah karena Nabi Muhammad belum lahir. Bayangkan 4.000 tahun yang lalu Islam sudah sampai ke Takengon. Kuburannya udah ada nisan tulisan la ilaha illallah. Lebih tua lagi dari yang di Baros. Di Baros 1.400 tahun yang lalu. Sekarang 1441. Kuburan itu wafat tahun 48 Hijriah, jadi 1397 tahun yang lalu, 14 abad lebih yang lalu. Islam udah ada di sini. Dan satu riwayat ada ditulis dalam tafsir Ibnu Katsir,
Nabi Ibrahim itu istrinya 4. Berapa? Saya 1. Nabi Ibrahim istrinya 4. Ditulis juga dalam kitab Qasasul Anbiya Imam Ibnu Katsir. Nabi Ibrahim itu istrinya 4. Istri pertama Siti Saroh, wanita tercantik sedunia. Wanita tercantik sedunia. Ketika ditanya, Nabi Muhammad ditanya, siapa wanita tercantik sedunia? Rasulullah menjawab, Siti Hawa, istri Nabi Adam. Diciptakan di surga, tidak lahir lewat rahim ibu. Karena Siti Hawa itu khuliqat min dila, dijadikan Allah dari tulang rusuk. Dan diciptakannya di surga. Siti Hawa diciptakan. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Hai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan dari diri Nabi Adam yang satu itu dijadikannya istrinya. Itu Quran, itu surah An-Nisa ayat 1. Hadis Bukhari mengatakan min dila, daripada tulang rusuk yang paling bengkok, Siti Hawa. Jadi langsung bayangkan cantiknya Siti Hawa. Nggak lahir lewat rahim ibu. Nabi Adam juga nggak lahir lewat rahim ibu, dicipta. Maka kalau ditanya siapa perempuan paling cantik sedunia, Nabi Muhammad mengatakan Siti Hawa. Berapa kecantikannya? Sepertiga kecantikan perempuan sedunia dijadikan satu untuk Siti Hawa sendiri. Apa nggak pingsan kita kalau jumpa itu? Kemudian siapa yang lebih cantik, yang secantik Siti Hawa? Kata Nabi Muhammad SAW, Siti Saroh, istri Nabi Ibrahim. Seberapa cantiknya? Sederajat dengan Siti Hawa. Berarti sepertiga perempuan dijadiin satu cantiknya untuk Siti Hawa sendiri, sepertiga lagi untuk Siti Saroh. Tinggal sepertiga lagi ibu-ibu kongsi 3,5 miliar. Itu pun bangganya bukan main, pongahnya bukan main kalau udah cantik. Kalian cantik sepertiga bagi 3,5 miliarnya. Kan hebat kali ya kan. Kalau laki-laki paling tampan Nabi Adam, bukan Nabi Yusuf. Nah inilah perlunya ngaji. Kita dengar yang paling ganteng adalah Nabi Yusuf, bukan Nabi Adam. Karena Yusuf nisfu min Adam, adalah Nabi Yusuf gantengnya separuhnya Nabi Adam. Nabi Adam itu yang terganteng karena nggak lahir lewat rahim ibu. Wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan seorang manusia yang paling ganteng, dalam bentuk paling cantik, paling hebat, paling sempurna, paling bagus, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Separuh kegantungan laki-laki untuk Nabi Adam sendiri. Nabi Yusuf separuh Nabi Adam, berarti seperempat untuk Nabi Yusuf. Nabi Muhammad ditanya, ya Rasul, kami ini mendengar dari Yaman sampai ke Syam katanya yang paling ganteng Nabi Yusuf. Ya kata Nabi Muhammad, enggak, Nabi Adam. Yusuf separuhnya Nabi Adam, gantengnya Nabi Yusuf. Bagaimana dengan engkau ya Rasul? Kami udah keliling juga dari Yaman sampai ke Ethiopia, sampai ke Mesir, kemana-mana. Belum ada laki-laki yang kami jumpa seganteng Rasulullah. Bagaimana gantengnya Rasulullah dibanding Nabi Yusuf? Kata Nabi Muhammad, aku dengan Nabi Yusuf seperti rembulan dan matahari. Berarti seperempat untuk Nabi Muhammad, seperempat untuk Nabi Yusuf, separuh untuk Nabi Adam. Kita tinggal sisa-sisanya lah. Maka nggak ada yang beres yang begini lah. Dalam tafsir dalam kitab Ibnu Katsir, bukan tafsir tapi Bidayatul Nihaya, diceritakan Nabi Muhammad itu bagaikan rembulan malam ke-15, Badrul Munir. Sedangkan Nabi Yusuf bagaikan matahari. Karena kalau kita tanya, mana lebih ganteng? Matahari atau bulan? Mana ada yang bisa memutuskan?
Mana lebih cantik, menarik, matahari atau bulan? Tak ada orang bisa memutuskan. Orang bayar mahal untuk melihat matahari tenggelam aja. Sunset atau sunrises, matahari terbit. Itu saya waktu waktu saya jadi dosen muda di USU tahun 1988. Ada yang bilang saya dosen abal-abal. Kasihan deh lo. Tahun 88 saya membawa 105 mahasiswa USU jurusan pariwisata untuk berjalan di Jawa, dari mulai Sumatera, Jakarta, Jawa, Bali, Lombok. Saya, Dr. Ados Khairullah, Dr. Fatimah, Pak Julham, ada satu lagi, kami berlima dosen yang ditugaskan membawa 105 mahasiswa pariwisata untuk sampai ke Lombok. Lombok waktu itu belum ada apa-apanya, belum hebat-hebat Lombok waktu itu. Bayangkan itu, biayanya waktu itu satu orang 375.000 waktu itu, tahun 1988. Gaji saya baru 57.000. Salah satu yang saya bawa adalah mahasiswa saya Boru Siregar, mahasiswi yang kawin dengan seorang Marga Nasution, yang anaknya sekarang jadi menantunya Presiden Jokowi. Si Bobby Nasution. Bobby belum lahir, mamaknya aja masih gadis. Tahun 88 saya bawa mamaknya saya bawa. Besarnya Pak Jokowi itu. Ada undangannya kok waktu kawin itu, dikirim untuk saya dan kusukannya itu. Malas aku datang. Dosennya ganteng pula waktu itu kan. Jadi tahun 1988 ya, kami berangkat jalan. Melihat negeri Nusantara dari mulai Jakarta, Jawa, Bali, Lombok. Perempuan, kami waktu itu naik ke Gunung Bromo, jalan kaki di lautan pasir. Dinginnya bukan main. Sampai puncak Bromo sempit aja, paling-paling 4 meter atau 3 meter aja itu puncaknya itu. Tipis saja. Masuk subuh, orang kan naik ke situ mau lihat sunrising, mau lihat matahari terbit. Dingin, saya pakai jaket. Masuk subuh, saya azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan di puncak Bromo. Segitu banyak ratusan orang, belum lagi rombongan lain. Yang sholat cuma 2 orang. Dulu mana ada aqua, nggak ada aqua. Tayamum aja pakai tanah. Begitu saya sholat, nggak ada yang, saya komand ada yang sholat. Saya sholat sendiri. Tiba-tiba ada satu orang ikut di tepuk bahu saya, satu orang. Dosen dari Andalas. Selesai sholat baru, saya dosen dari Andalas ya. Berdua cuma. Aceh orang Medan, Aceh orang Padang. Ratusan orang. Orang sanggup bayar mahal untuk lihat matahari terbit. Saking indahnya. Maka ketika dikatakan Nabi Muhammad yang ganteng tuh Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad tuh bagaikan rembulan dan matahari. Siapa bisa memutuskan? Tidak ada yang bisa memutuskan. Matahari indah ya, bulan juga indah. Tapi ulama-ulama itulah diberi Allah hikmah. Ulama itu diberi hikmah. Guru-guru itu diberi kepahaman lebih dari murid-muridnya. Apa bedanya matahari dengan bulan? Kalau matahari orang sibuk, bergairah. Orang kalau lihat foto Nabi Yusuf, adakah lukisan Nabi Yusuf? Ada. Dalam Bidayatun Nihayah Ibnu Katsir, ada rombongan sahabat datang jumpa Raja Romawi. Raja Romawi bilang, kamu dari mana? Kami dari Madinah, rombongan dakwah dari Nabi Muhammad SAW, Rasul akhir zaman. Dijamu makan di istananya. Itu bisa lihat jilid 13. Kemudian raja itu besok paginya bawa satu ruangan, dikeluarkan dari laci lukisan yang dari kertas kain sutra digulung, kemudian dibuka, ada satu foto. Oh, ini lukisan cantik sekali. Kamu tahu siapa? Nggak tahu.
Diberitahu, ini Nabi Adam. Terus sampai Nabi Ibrahim. Terakhir ditarik, setiap kamar itu ada satu lukisan. Tarik lukisan. Begitu dibuka, sahabat-sahabat, subhanallah, gambar Rasulullah di situ. Kata sahabat-sahabat, ini Nabi kami. Ketawa Raja Romawi, ini Nabi kamu. Ya, betul. Dialah Nabi akhir zaman itu. Tapi sayang, Raja itu nggak masuk Islam. Meskipun dia sudah simpan lukisan itu dari datuk-datuknya bertahun-tahun. Mereka tahu Nabi akhir zaman itu ada, namanya Muhammad tuh tahu. Tapi begitu datang, falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Ketika datang Nabi Muhammad dengan bukti yang nyata membawa Al-Qur'an, mereka katakan ini adalah sihir yang nyata. Raja itu mengakui Nabi Muhammad itu ada, orang ada fotonya dilukis. Tetapi dia nggak mau masuk Islam karena kekuasaannya akan hilang dipikirnya. Dipikirnya Islam ini menggusur, padahal tidak. Raja kalau masuk Islam tetap raja dalam Islam. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Orang ketika menjadi orang hebat waktu jahiliyah, udah masuk Islam, tetap jadi orang hebat, nggak boleh digusur kekuasaan. Jangan kita Islamkan gubernur terus gubernurnya kita ganti, kita jadi gubernur. Kau kan muridku, minggir kau. Nggak ada itu aturannya begitu dalam Islam. Tapi dia takut aja. Itu hadis ya, hadis Abu Nuaim dan lain-lain. Mungkin belum pernah dengar ya, Nabi Muhammad sudah dilukis jauh sebelum Nabi Muhammad lahir. Nggak pernah dengar kalian, tapi kitabnya harus disebut. Kitab Bidayatul Nihayah karangan Imam Ibnu Katsir. Hadisnya ditulis di riwayat. Dan saya pernah membaca itu malah masih SD. Lukisan Rasul termasuk lukisan Rasulullah Muhammad SAW itu di dalam kitab Sejarah Nabi Muhammad yang ditulis oleh Syekh Zainal Arifin Abbas, salah satu pendiri Ittihadiyah di Sumatera Utara di Medan. Rumahnya dekat dengan rumah saya, cuma 3 km kurang lebih. Kitab bahasa Indonesia Sejarah Nabi yang paling tebal adalah karangan Syekh Zainal Arifin Abbas. Hampir semeja ini tebalnya, hampir. Seginilah, 3/4 meja ini. Tebalnya. Orang Indonesia yang nulis. Pakai bahasa Indonesia. Jadi ulama-ulama kita dulu hebat-hebat. Pendiri Ittihadiyah tahun 1934 bersama Tengku Muhammad Dahlan dan guru saya almarhum Sayyidi Nur. Mereka mendirikan Ormas Islam Ittihadiyah di Sumatera Utara. Tahun 1926 Al-Wasliyah berdiri, 1934 Al-Ittihadiyah. NU nggak ada di Sumatera Utara waktu itu. Nggak ada. Nah, saudara-saudara yang mulia, kalau lihat matahari orang bergairah. Jadi kalau termasuk Nabi Yusuf, sahabat-sahabat bilang ketika ditunjukkan foto Nabi Yusuf, kami lihat wajahnya itu bergairah. Jadi kalau bahasanya begini, tidak ada orang perempuan kalau lihat Nabi Yusuf tidak naik nafsu birahinya. Tidak ada. Kalau lihat Nabi Yusuf pasti nafsu birahi, biar nenek-nenek, biar perawan pasti naik. Ada orang kayak gitu, hebat nggak itu? Seperti matahari. Kalau matahari kan tidak ada orang yang santai. Kalau begitu matahari terbit apa? Semua sibuk. Ayo bapak bangun pak, ayo mandi. Bapak mau kerja, ayo anak-anak bangun, mandi mau sekolah, ayo ibu mau belanja, ayo semua. Orang kalau lihat matahari bergairah, betul. Kalau lihat bulan mana ada? Bulan purnama, ayo bangun. Ada bulan, nggak ada. Kalau bulan tenang, orang tenang. Lihat bulan orang tenang. Syahdu. Tapi kalau lihat matahari orang terbakar gelora. Berarti itu ditulis di Quran, bukan hanya di hadis. Ini pentingnya ngaji. Satu hari Siti Zulaikha katanya jatuh cinta dengan Nabi Yusuf. Tinggal serumah, bayangkan. Laki-laki setampan itu tinggal serumah, seistana. Padahal Nabi Yusuf sejak kecil dipelihara Zulaikha. Dibeli di pasar sebagai budak, diangkat jadi anak angkat. Dimerdekakan dari budak, diangkat jadi anak angkat, dikasih baju bagus, kasih makan enak di istana. Bekas budak. Kan dibuang saudara-saudara Nabi Yusuf waktu kecil di sumur. Menanjak remaja, timbul gantengnya. Menggeletar jantung Siti Zulaikha. Namanya perempuan. Maka perempuan itu lihat laki-laki ganteng pun
mabuk juga. Bukan kita aja lihat perempuan cantik mabuk, sama aja itu dalam Quran surah An-Nur 31 30 ayat 30 31. Perempuan disuruh ghaddul basar, laki-laki juga disuruh ghaddul basar, sama-sama disuruh menundukkan pandangan. Sebab perempuan lihat laki-laki tampan juga ngences dia, laki-laki juga lihat perempuan cantik juga, sama aja itu. Jatuh cinta Siti Zulaikha diajak zina. Masuk ke dalam kamar Siti Zulaikha, laki itu Nabi Yusuf diajak masuk, kunci pintu, kunci jendela, diajak zina. Nafsu mau, siapa yang nggak mau nafsu? Nafsu mau, nafsul ammarah bisu, surah Yusuf. Nafsul ammarah mau, tapi burhan tak mau. Itulah Nabi Yusuf ada burhan di hatinya, bukan burung hantu, bukan burhan, bukan burung hantu. Burhan itu adalah nur yang Allah letakkan di hati seorang hamba. Kalau ada burhan di hatinya, dia bisa melihat yang mana yang hak, yang mana yang batin, yang mana yang halal, yang mana yang haram. Bisa dia lihat dengan burhannya itu. Begitu diajak zina, perempuan ini cantik jelita. Istri raja mana ada yang jelek? Mana ada istri raja merongos? Kalau raja merongos ada, raja merongos ada, jadi raja ada. Tapi kalau istri nggak ada. Cantik Zulaikha, wanita tercantik se-Mesir waktu itu. Nama suaminya Kitfir. Burhan menolak, nafsu mau, bertanding, menang. Berpikir Nabi Yusuf, aku dulu budak, dibuang saudara-saudaraku, dibeli di pasar, dijadikan budak di istana, kemudian dibebaskan dari budak jadi manusia merdeka, kemudian diangkat jadi anak, kemudian dibesarkan, diurus, dirawat bagus-bagus di istana. Tiba-tiba dizinahi istri yang membebaskan dan memelihara aku, kan nggak pantas. Itu burhan, itu akal sehat. Nggak pantas kuzinahi, suaminya berjasa besar terhadapku. Nggak mau Nabi Yusuf. Dipaksa lari Nabi Yusuf ke pintu, ditarik jubahnya robek. Rupanya perempuan kalau udah mau, masya Allah, jubah robek mas. Begitu Nabi Yusuf pergi ke pintu, perempuan itu ngejar ke pintu, dibuka pintu, wa alfaya sayyidaha ladal bab. Nabi Yusuf dan Zulaikha kedua-duanya mendapati Sayyid, sang wanita itu telah berdiri di depan pintu. Allah pakai Sayyidina juga rupanya di Quran. Siti Zulaikha itu suaminya Kitfir itu disebut Sayyidina oleh Allah di Quran surah Yusuf ayat 26 atau 26. Ternyata di dalam Quran ada 3 kali Allah menyebut kata Sayyidina, Sayyid. Ini penting supaya kita lapang dada. Jangan bilang kalau orang selawat pakai Sayyidina bid'ah masuk neraka, jangan. Ya, kalau nggak mau itu urusan Anda, betul nggak? Tapi nuduh kami masuk neraka, nanti dulu. Tanyalah baik-baik, tanya kenapa kalian pakai Sayyidina? Tanya, mesti ada alasannya. Jangan nanyanya sama tukang jeruk. Kenapa kau pakai Sayyidina? Mana dalilnya? Aku tukang jeruk, yang aku tahu sekilo jeruk 25.000. Kau tanya hadis sama ulama, bukan sama aku, kan begitu. Tanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau nggak tahu tanya ahli ilmu, jangan tanya ahli jeruk, tukang cendol ditanya hadis. Kau ke masjid? Iya. Mana hadisnya? Iya. Mau nanya hadis sama imam lah, betul nggak? Nah itulah kata. Ternyata 3 kali Allah menyinggung gelar Sayyid di Quran. Pertama, suami Siti Zulaikha digelar Sayyid. Wa alfaya sayyidaha nadal bab. Keduanya mendapati Sayyid, sang wanita itu diri di depan pintu. Yang kedua, Nabi Yahya digelar Sayyid. Anaknya Nabi Zakaria digelar Sayyid sama Allah. Nabi Zakaria nunggu anak 100 tahun nggak punya anak. Mandul istrinya. Wamro'ati akhir. Istriku mandul. Sudah jelas-jelas disebut istriku mandul. Karena udah diperiksa di dokter zaman itu, tabib namanya. Diperiksa tabib, nggak ada harapan. Istrimu mandul. Kalau mau punya anak kawin lagi. Nabi Zakaria nggak mau kawin lagi.
Begitulah cintanya sama istri. Udah jelas istri mandul, doa lagi. Doa. Wa mraati aqil. Ya Allah, istriku mandul. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Wahai Tuhanku, jangan biarkan aku mati sebatang kara enggak punya anak. Berilah aku anak. Ini doa orang-orang yang enggak punya anak, ini doanya. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, Tuhanku, jangan jadikan aku hidup sebatang kara enggak punya anak. Berilah aku anak sebagai ahli warisku. Engkaulah sebaik-baik pemberi anak sebagai ahli waris. 100 tahun minta anak. Coba kalau kita 4 tahun aja nggak punya anak, periksa dokter mandul, kawin lagi lah enggak. Tanya, kok kawin lagi Pak Ustadz? Istri mandul. Dan kadang nggak diperiksa lagi. 3 tahun nggak punya anak, bini kawin lagi. Kenapa? Mandul. 3 tahun nggak punya anak lagi, kawin lagi. Mandul. 3 tahun kawin lagi. Mandul. Sudah 4 bini. Kata kawannya, mungkin kau yang mandul. Sekali diperiksa ke dokter, dia yang mandul. Udah 4 perempuan korban dibikin. Nabi Zakaria nggak begitu. Nabi Zakaria doa minta anak. Siang kerja, malam dakwah, siang malam minta anak. Tiap malam. 1 hari setelah 100-an tahun. Istrinya sudah menopause, sudah nggak mungkin punya anak. Gigi sudah ompong, istri udah nenek-nenek, udah keriput. Tiba-tiba malaikat datang ketika beliau sedang sholat di mihrabnya. Dan saya sudah sampai ke mihrab itu. Sudah sholat di mihrab itu. Dengan bercucuran air mata saya sholat di situ, nangis-nangis saya. Allah beri kemudahan kepada saya untuk bisa sholat di situ. Fanadathul malaikah. Malaikat memanggil Nabi Zakaria. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Pada saat itu Nabi Zakaria sedang berdiri sholat di mihrabnya minta anak. Apa kata malaikat? Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Sesungguhnya Allah memberimu kabar gembira akan punya anak namanya Yahya. Hebatnya bahasa Arab. Sesungguhnya Allah memberi kamu kabar gembira akan punya anak namanya Yahya. Anaknya belum ada, namanya udah ada. Dan namanya langsung disebut Yahya. Kalau Yahya pasti laki-laki. Tak perlu disebut Annallaha yubashshiruka bi ghulam ismuhu Yahya. Tak perlu begitu. Sesungguhnya Allah memberimu seorang anak laki-laki namanya Yahya. Enggak usah. Cukup diberi Allah memberimu seorang anak namanya Yahya. Kalau Yahya pasti laki-laki. Kalau perempuan Yayu lah. Musaddiqam bi kalimatim minallah. Anakmu Yahya itu membenarkan, mengakui kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat dan Zabur. Wa sayyida, anakmu itu seorang sayyidina, seorang sayyid. Wa hasura, dia anakmu itu nanti akan mati ketika masih bujangan. Jadi kalau orang bujangan mati bujangan, orang beriman mati bujangan, itu disebut hasur. Hasur. Imam dalam mazhab Syafi'i yang paling hebat itu Imam Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah ta'ala, yang mengarang kitab Riyadhus Shalihin. Beliau mengarang kitab Syarah Bukhari tidak selesai karena keburu wafat. Tapi Syarah Muslim selesai, kira-kira 21.000 halaman. Beliau karang. Pakai tangan, tulis pakai tangan. Umur 45 tahun beliau wafat. 48 tahun Hijriah, 45 tahun Masehi. Dan beliau menulis Majmu' Syarhul Muhadzab, kitab fikih terbesar dalam mazhab Syafi'i. Seluruh pengadilan agama se-Indonesia kitab rujukannya Majmu' Syarhul Muhadzab. Termasuk kami Majelis Ulama Indonesia dalam mengambil fatwa, rujukan utama adalah kitab Majmu' Syarhul Muhadzab. Itu rujukan utama. Tebalnya lumayan lah, 1,3 meter. 1,3 tulisan tangan beliau. Beliau keramat. Beliau makan itu kurma nawa saja. 3 hari sekali baru beliau makan. Sisanya nulis, sholat, nulis. Dan 1 hari mati lampu, kukunya jadi lampu. Kukunya jadi lampu. Kalau kita, kuku kita lalat pun gak berani hinggap. Begitulah dahsyat Imam Nawawi. Beliau tidak sempat nikah. Umur 48 tahun beliau wafat.
Beliau digelar Hasur, orang soleh yang belum sempat nikah wafat. Tapi sebagai penghormatan beliau digelari Abu Zakaria. Padahal nggak punya anak, Bapak Zakaria. Itu cuman gelar aja. Dia nggak kawin kok punya anak. Gelar aja, gelar Abu Zakaria. Gelar namanya gelarnya Muhyiddin. Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi. Penghidup agama, bapak dari Zakaria. Mana bapak? Kan dia nggak punya anak. Yahya bin Syaraf namanya. An-Nawawi tempat lahirnya, desa Nawa, Ad-Dimashqi negerinya, Damaskus. Nah, itu kelebihan Imam Nawawi disebut Hasur. Nabi yang tak sempat nikah mati, wafat adalah Nabi Yahya. Beliau lagi sholat dipancung sama rajanya. Putus kepalanya, muncrat darahnya. Belum lahir anaknya dibilang bakal mati. Bujangan, bayangin. Belum lahir lagi anaknya. Diberi namanya anakmu, hai Nabi Zakaria, namanya Yahya. Dia jadi seorang Sayyidina. Dia membenarkan kitab Taurat dan Zabur sebelumnya. Dia mati bujangan. Wa nabiyan, dan dia akan menjadi seorang nabi. Minas solihin, dan salah satu dari orang-orang soleh. Bayangin. Nabi Zakaria doa minta anak untuk berdiri di mihrab. Akhirnya lahir anak dari seorang nenek-nenek. Bayangkan, nenek-nenek melahirkan mana bisa? Cuman dia mau mengeden? Gak bisa. Walah nenek-nenek umur 100 tahun, 110 tahun hamil. Udah waktunya lahir, ya nek, siap-siap nek, kata dokter ya. Ayo sekarang nenek ngeden, his. Yang kuat nek. Yang kuat, mana bisa nenek-nenek ngeden? Operasi sisar belum ada. Tapi yang ajaib ini anak lahir tanpa ngeden. Lahir tanpa ngeden. Baru anak ibunya Nabi Zakaria lagi, istri Nabi Zakaria lagi zikir, rap anaknya keluar. Langsung diberi selamat sama Allah. Wassalamun alaihi. Selamat pada Nabi Yahya bin Zakaria. Yauma wulida, pada hari lahirnya. Jadi memperingati hari lahir tidak bid'ah masuk neraka. Orang Allah memberi selamat hari lahir pada Nabi Yahya kok. Surah Maryam ayat 15. Kenapa diberi selamat Nabi Yahya? Karena lahir tanpa ngeden dari seorang nenek-nenek yang sudah menopause. Bayi ajaib ini. Mandol lagi mamanya. Diberi selamat, wassalamun alaih, selamat atasnya Nabi Yahya bin Zakaria, yauma wulida, pada hari dia dilahirkan. Bahasa Inggrisnya the day he was born. The day he was born. Bahasa Melayunya pada hari jadinya. Aku kadang-kadang panas juga memperingati Maulid masuk neraka. Ku cabut kubis kau nanti baru. Ngajilah yang betul. Kalau kau nggak mau mengamalkan Maulid Nabi nggak apa-apa, bukan wajib. Tapi jangan kau bilang kami memperingati hari lahir Nabi masuk neraka. Tidak ada dalilnya mengucapkan selamat hari lahir. Salah Quran itu. Surah Maryam. Dan Nabi Isa juga diberi selamat. Nabi Isa hebat juga. Kalau ini lahir Nabi Yahya dari nenek-nenek yang menopause mandol. Siti Maryam, Nabi Isa lahir dari seorang gadis perawan yang nggak punya suami. Jangankan bersetubuh, tersenggol aja kulitnya nggak pernah sama perempuan. Dipingit dalam kamar, dan saya sudah sampai mihrabnya itu. Gadis pingitan. Tidak boleh lihat laki-laki kecuali Nabi Zakaria yang lihat pamannya sendiri. Dan tidak pernah dilihat laki-laki. Tiba-tiba Mahfud MD bilang, anak perempuan kelas 5 SD menolak ketemu dengan kawannya laki-laki. Mengatakan itu bukan mahram, adalah salah satu bibit-bibit pendidikan radikal. Ngaji bos, ngaji ya kan. Berani bilang Nabi Zakaria radikal, memelihara Siti Maryam nggak jumpa laki-laki. Berani bilang Siti Maryam radikal, menolak ketemu laki-laki. Sekarang ini payah pak. Saya terangkan begini, saya besok dibully itu di YouTube Ustadz abal-abal, nggak bisa baca Quran. Ya,
Macam mana kita mau membalas orang-orang seperti itu? Gak usah dibalas, biar dia kecil sendiri aja. Mudah-mudahan Allah kasihan dia diberi hidayah sebelum mati, ya enggak? Ngapain kita balas-balas orang begitu? Kita ada ilmu, kita ngaji, punya guru, betul? Dia entah siapapun gurunya, cebong gurunya. Allahu Akbar. Begitu Nabi Yahya, begitu Nabi Isa lahir, sama Allah beri selamat melalui lisan Nabi Isa. Wassalamu alayya, selamat atasku Nabi Isa. Yauma wulida wa yauma wulidtu, pada hari aku dilahirkan. Wa yauma amutu, pada hari aku mati. Wa yauma ub'atsu hayya, pada hari aku hidup lagi di hari kiamat. Allah beri selamat. Paham? Lanjut. 2 kali Sayyidina ya. Terakhir Sayyid untuk bandit-bandit. Bandit pun rupanya ada Sayyidnya. Di surah Al-Ahzab. Ketika bandit-bandit, orang-orang bejat dimasukkan ke neraka, waktu mau masuk neraka dia bilang, "Nattabi'u sadatana wa kubaro'ana." Dulu kami, makanya hari ini mau dimasukkan ke neraka, karena dulu waktu hidup kami mengikuti Sayyid kami. Sayyid satu, kalau jamaknya Sadat. Dulu kan ada Anwar, Sadat. Karena Anwar mesti Sadat, nggak mungkin Anwar Sayyid. Kalau Nur satu kan, Nur Sayyid. Kalau Anwar banyak cahaya, mestinya Sadat. Ada kata-kata Sayyid itu 3 kali. Jangan kita bilang tak ada. Kalau hadis sudahlah banyak kali hadis, Quran aja ada. Nah kita lanjut ceritanya. Begitu laki-laki itu Kitfir lihat istrinya dengan Siti Zulaikha dengan Nabi Yusuf dalam kamar terkunci. Wah, marahlah dia. Kamu ketahuan. Ngapain kamu di kamar istri saya? Kunci-kunci pintu, kunci jendela. Nabi Yusuf bilang, saya tidak salah. Yang salah istrimu. Wah, istrinya takut pula lah, ya enggak? Dia bilang, wahai suamiku, hukuman apa yang pantas dijatuhkan kepada seorang laki-laki yang menggoda istri orang terhormat? Oh, perempuannya main-main, kalian pandai kali, dia bersilat tidak. Kalian pikir bodoh, perempuan tuh licik tau. Ada satu laki-laki penasihat raja, saudara si Zulaikha, saudara Siti Zulaikha. Maka Kitfir katakan, kamu kira-kira siapa yang salah antara istri saya dengan anak angkat saya ini? Siapa yang salah di antara ini berdua? Coba kamu jadi hakim. Kira-kira saya tanya, kalau bapak waktu itu jadi hakim, yang dihakimi itu adalah adik perempuan bapak dengan laki-laki lain, kira-kira bapak membela adik bapak yang perempuan atau membela Nabi Yusuf? Bela perempuannya. Berarti kalian sama dengan hakim yang menyiramkan air keras itu. Tidak sengaja menyiramkan air keras dengan air keras yang sengaja dibawa. Hebat itu dia. Tidak sengaja menyiramkan air keras kepada Novel Baswedan dengan air keras yang sengaja dibawa. Coba tuh. Aku kurasa nggak bodoh-bodoh kali, tapi nggak paham aku itu. Ini zaman sudah tua Pak. Sejarah selalu berulang. Maka kita disuruh baca Quran supaya kita tahu sejarah, berulang ini sejarah. Tapi hakim ini tak berpihak dia sama adiknya. Dia bilang apa? In kana qamisuhu qudda min kubul. Kalau baju Nabi Yusuf robek sebelah depan, fasodakot, istrimu betul, Nabi Yusuf pendusta. Wa in kana qamisuhu qudda min dubur, tapi kalau jubah Nabi Yusuf yang robek adalah sebelah belakang, fakadzabat, istrimu pendusta, Nabi Yusuf yang betul. Langsung dipegang Nabi Yusuf sama Kitfir, putar badannya, lihat. Wah, hebat kau nak, katanya.
Yang robek sebelah belakang berarti bininya. Nabi Yusuf lari dikejar belakangnya. Kalau Nabi Yusuf yang menerkam kan yang robek sebelah depan. Itulah hebatnya kisah ini ya enggak. Tapi namanya Raja Kitfir takut sama bini rupanya. Dia bilang apa? Udah diam aja. Yang ada di ruangan ini jangan ngomong. Jangan ngomong di mana Harun Masiku. Diam. Anggap kejadian ini tidak pernah terjadi. Tutup rapat-rapat rahasia ini. Malu bininya. Yang salah bininya. Malu. Tapi kata orang Melayu, mulut botol bisa ditutup. Tapi mulut manusia tak bisa ditutup. Bocor juga. Memang begitu. Perempuan-perempuan itu biasanya membocorkan itu begitu. Laki-laki juga. Kau belum tahu rahasia? Belum. Kau dengar ya, ini cuman kau yang kau kata. Cuman kau yang kau kasih tahu, orang lain gak tahu. Ternyata Zulaikha mau mengajak berzina Nabi Yusuf. Cuman kau yang tahu, Bu. Tapi udah 200 orang dikasih tahu. Tersebarlah di negeri itu. Pembesar-pembesar negeri, istri-istri menteri-menteri, istri Kapolri, ya enggak? Istri ketua BPIP. Bisik-bisik lah orang tuh, mak, ternyata Zulaikha Masya Allah main juga gini ribut. Nggak perlu ditangkis satu-satu, capek. Isu-isu itu kalau kita tangkis satu-satu capek. Diundang aja perempuan-perempuan tuh ke rumah, suruh bawa pisau satu-satu yang tajam. Begitu masuk kasih pisau satu-satu yang tajam, dikasih buah. Kalau sini kira-kira mangga lah. Kira-kira mangga yang ada air-airnya kan, mangga masak. Kemudian Siti Zulaikha mengatakan kupas mangga. Maka wanita-wanita mengupas mangga, tangannya kan kena air mangga tuh, asam tuh kan. Pada saat perempuan-perempuan sedang mengupas mangga, tangannya basah kena air mangga. Pada saat itu Zulaikha memanggil Nabi Yusuf. Ukhruj alaihin. Keluar kau, lewati aja perempuan. Lewat aja, jangan macam-macam. Kalau nonton wayang kulit kayak Arjuna jalan. Jangan kayak Buto Cakil. Jangan. Lewat aja, cek. Begitu Nabi Yusuf lewat, falamma ra'ainahu, begitu perempuan-perempuan itu lihat Nabi Yusuf lewat, akbarnahu, mereka tercengang. Ini bukan manusia, ini malaikat. Wa qata'na aydiyahum, dipotong orang tuh tangan orang tuh. Udah lewat Nabi Yusuf baru menjerit. Waduh! Berarti perempuan kalau lihat laki-laki ganteng, terjulur juga lidah tuh. Paham? Cukup, putus. Fitnah sudah putus. Apa kata Siti Zulaikha? Aku yang tiap hari jumpa dia macam mana aku nggak kepincut. Kau baru sekali lewat aja putus tangan. Begitulah Nabi Yusuf. Kegantengan Nabi Yusuf seperti matahari, bergairah orang melihat. Tapi kegantengan Nabi Muhammad, orang takzim melihatnya, tertunduk batin orang. Nggak berani orang macam-macam, gentar orang melihatnya. Kagum tapi gentar. Seperti melihat Masya Allah. Oleh karena itulah saya ingin sampaikan bahwa Islam sampai kemari sejak zaman Nabi Ibrahim. Istri kedua Nabi Ibrahim, Siti Hajar, punya anak Nabi Ismail, anak yang paling tua. Istri pertamanya Siti Saroh punya anak Nabi Ishak. Istri ketiganya namanya Kontura. Siapa? Kontura, punya anak 7 atau 8. Salah satu Madian namanya. Madian ini menurunkan Bani Madian, suku Madian. Yang kemudian nanti nabinya adalah Nabi Syuaib, mertua Nabi Musa alaihissalam, yang dimusnahkan karena menipu timbangan. Sedangkan Madian itu anak Nabi Ibrahim dari istri ketiga, Kontura. Sisa anak-anak yang lain pulang kampung. Kemana? Pulang kampung kemana? Ke Nusantara. Jadi rupanya Kontura itu orang Nusantara. Di mana Kontura? Kemungkinan di Campa. Campa yang mana? Bukan Campa yang sekarang. Kalau Campa yang sekarang Kamboja. Kamboja itu
dibelah tiga. Sebelah utara suku Lao, bahasa Lao. Sebelah bawahnya, selatannya itu suku Khmer. Kemarin ingat Khmer Merah, Pol Pot, komunis yang membunuh 3 juta orang. Yang menghadap ke laut itu adalah suku Champa. Suku Champa itu 100% Islam. 700.000 sekarang. Dulu Champa itu di atas. Sebelum pindah ke Kamboja mereka tinggal di Vietnam. Vietnam yang itu yang memanjang itu Vietnam itu dulu kerajaan Champa. Kalau bapak-bapak pergi ke Champa, ke Vietnam sekarang, Vietnam dulu Champa. Itu sejarahnya itu raja-raja mereka dipajang foto-fotonya. Nama-namanya nama-nama Islam. Sebelum dirampok Kamboja itu oleh Cina. Jadi Cina itu dari dulu gitu. Datang orang-orang Cina, dirampoklah Vietnam itu, dijadikanlah Vietnam itu negara Vietnam, keturunan orang Indochina. Diusirlah orang-orang Islam suku Champa dari situ. Maka mereka turun ke bawahnya, tinggallah di dekat laut di Kamboja sekarang. Sebagian pergi ke Sumatera, diterima oleh Sultan Aceh, diberi tanah satu provinsi namanya Jempa. Jempa. Jadi ada satu kabupaten di Aceh namanya Kabupaten Jempa. Bahasanya sama. Jempa di Aceh dengan Champa sana bahasanya mirip. Di Vietnam itu yang dulu namanya Champa, ada satu pelabuhan lama namanya Kontura. Pelabuhannya namanya Kontura. Kemungkinan Aditya Warman itu dari situ. Kan dari Majapahit. Karena Champa, Kontura itu kampung itu namanya Sriwijaya kerajaan. Itulah yang datang ke Sumatera Barat jadi Raja Aditya Warman. Kemungkinan Aditya Warman Islam. Bukan Islamnya Nabi Muhammad. Mungkin Islamnya Nabi Muhammad bisa jadi. Sebab tahun 48 Hijriah sudah masuk Islam di Sumatera. Ini barangkali kita nggak pernah dengar, tapi ada kitab-kitabnya ada. Itu istri ketiga Nabi Ibrahim, Kontura. Maka nggak usah heran kalau di Aceh Tengah, Takengon ada batu nisan 4.000 tahun tertulis La ilaha. Kemungkinan ini anak Nabi Ibrahim yang datang menyebarkan agama. Jangan bilang Sumatera kerajaan Buddha, nggak ada patung Buddha di Sumatera, betul? Jangan kita percaya saja dengan sejarah-sejarah begini. Istri ketiga Nabi Ibrahim Kontura, punya anak, satu tinggal di Jordania, itulah Bani Madian, anaknya namanya Madian, yang sisa-sisanya kemari. Yang keempat adalah Hajun binti Amin. Siapa? Hajun binti Amin. Inilah 4 istri Nabi Ibrahim AS. Kita lanjut lagi. Apa yang dibawa Nabi-Nabi itu? Yang dibawa adalah agama tauhid, la ilaha illallah. Gak ada yang lain. Dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir Nabi Muhammad, yang dibawa adalah la ilaha illallah. Tidak sesembahan kecuali Allah. Itu aja, gak ada yang lain. Syariatnya beda-beda setiap agama. Yang terakhir adalah syariat agama Islam yang dibawa Rasulullah. Nabi Muhammad itu nggak pernah bawa budaya. Ini yang sekarang dirusak kita ini. Nabi Muhammad bawa budaya. Mana ada? Itu budaya Arab. Dalam Islam nggak ada budaya Arab, nggak ada. Yang dibawa Nabi Muhammad adalah hidayah, petunjuk, bagaimana cara makan, bagaimana cara minum, apa yang boleh dimakan, apa yang tak boleh dimakan, apa yang boleh diminum, apa yang tak boleh diminum, bagaimana menutup aurat, bagaimana cara berjalan, bagaimana naik kendaraan, bagaimana cara tidur, bagaimana masuk WC, bagaimana keluar WC, bagaimana setelah buang air kecil istinja, kalau berhadas besar mandi. Yang dibawa itu hidayah, petunjuk hidup. Bukan ada Nabi mengarang puisi, ada puisi karangan Nabi. Ada lagu karangan Nabi, ada tarian karangan Nabi, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kiri, ke kiri. Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Di
Dialah Allah yang telah mengutuskan Rasulnya yaitu Nabi Muhammad bil huda, membawa hidayah. Nabi Muhammad bawa hidayah, bukan bawa budaya. Yang hari ini serban budaya Arab, cadar budaya Yahudi, budaya Yahudi gitu ya. Celana cingkrang budaya Arab. Janganlah, jadilah kamu Islam Nusantara, jangan jadi Islam ke Arab-Araban. Kasihan. Kasihan betul nggak? Kasihan nggak? Jubah itu budaya Arab. Astagfirullah. Jubah itu sunnah Rasul. Nabi Yusuf pakai jubah. Tadi saya baca ayatnya. In kana qamisuhu qudda min dubul apa? Min qubul. Andai kata jubah Nabi Yusuf qamis, gamis. Kalau jubah Nabi Yusuf robek sebelah depan, yang salah binimu. Yang salah Nabi Yusuf, binimu betul. Wa in kana qamisuhu qudda min dubur, tapi kalau jubah Nabi Yusuf pakai jubah, gamis. Nabi Yusuf bukan orang Arab, Nabi Yusuf Bani Israel, pakai jubah. Berhenti kita bilang budaya-budaya. Jubah bukan budaya. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pulang ke Cina. Ibu saya keturunan Cina. Tahun 2005 saya keliling 40 hari dakwah di Cina. Ternyata kakek-kakek moyang saya pakaiannya jubah semua. Jubah semua. Nggak kalian lihat film Jet Li, Hung Fei Hung? Hung Fei Hung tengok. Ceng, pakai jubah. Jadi kalau ada orang bilang jubah budaya Arab, kebanyakan makan micin kau. Ini juga budaya Cina, betul? Memahamkan itu aja susah kau. Ini kita sekarang memang didesak. Jadilah Islam, jangan jadi Arab supaya kita benci sama Arab. Arab nggak pernah menjajah Indonesia, betul? Yang menjajah Indonesia Belanda, yang menjajah Indonesia Portugis, yang menjajah Indonesia Jepang. Yang dibenci Arab. Yang banyak merampok harta negara ini siapa? Cina. Yang dibenci Arab. Ada apa Indonesia? Nabi Muhammad datang bawa petunjuk hidup yang mesti kita jalani, meskipun hukumnya tidak semua wajib. Petunjuk yang Nabi berikan, menyembah Allah, sholat wajib, puasa sebulan Ramadan wajib, bayar zakat sekali setahun wajib, naik haji bagi yang mampu wajib, betul? Tutup aurat wajib, tutup kepala sunat, pakai sendal sunat, langkahkan kaki kanan masuk masjid sunat, keluar dari masjid langkahkan kaki kiri sunat, makan tangan kanan sunat, makan tangan kiri makruh. Nabi ngajarin itu. Bukan hanya sholat, puasa, zakat, tapi cara hidup, cara berdagang, nggak boleh pakai riba, betul? Kalau utang beli barang, tapi utang tidak cash, tulis, idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh. Kalau kamu bikin transaksi jual beli tapi tidak cash, pakai waktu, maka tulislah olehmu perjanjian. Kalau kau nggak bisa nulis, cari tukang tulis. Konsep notaris. Notaris sudah ada di Quran. Ayat 282 surah Al-Baqarah, 14 abad yang lalu. Yang ketika itu orang Eropa masih buta huruf, belum bisa nulis. Mereka baru bisa nulis setelah dijajah Romawi. Maka huruf Eropa nggak ada, yang ada huruf Romawi. A, B, C, D, E, F, G. Itu kan huruf Romawi. Lebih hebat kita orang Indonesia, abad ketiga, akhir abad keempat sudah bisa nulis. Batu tulis, kerajaan Kutai tulis, betul? Orang Jawa, Borobudur itu abad ke-7 sudah bisa nulis. Abad ke-8 sudah bisa nulis. Hurufnya 20. Ono coroko 5. Toto sawolo 10. Podo coyonyo 15. Monggo foto 20. Huruf Batak
19. Huruf Batak 19, nggak ada. Jo nggak ada. Podo jo nggak ada huruf Batak 19. Makanya orang Batak kalau ditanya, apa ini nang? Ini apa ini nang? Sabeh. Dia nggak bisa bilang nggak bisa. Berapa harganya? 50.000 sazah. 50.000 sazah. Tidak bisa bilang J, sazah. Dan tidak bisa bilang ceh. Ono cok. Orang Batak tidak bisa bilang cok. Tadi apa? Cabe, sabeh. Bukan sabe nang, cabe, sabeh. Saya lupa sazah. Jadi orang Jawa bisa bilang ceh, bisa bilang jeh. Orang Batak nggak bisa bilang jeh, nggak bisa bilang ceh. Orang Karo 21 hurufnya. Orang Karo bisa bilang jeh. Huja kam nakku. Kemana kau? Kemana kau nakku? Huja kam nakku. Huju manande ke rumah. Juma. Kai kinenda. Ini apa? Cina. Apa ini? Cabe. Cina. Nah, jadi hurufnya itu beda-beda lah. Huruf Arab 29. Maka kalau huruf Arab ditulis pakai huruf lain pasti kurang. Orang Jawa ditulisnya pakai huruf Jawa bahasa Arab, syukrun aminatun, ditulisnya jadi cokro aminoto. Nah, kurang. Tapi bisa menulis. Orang Eropa 14 abad yang lalu belum bisa kalau kamu bertransaksi jual beli tidak cash tapi pakai waktu utang, maka tulis. Kalau kau nggak bisa tulis, cari tukang. Hebatnya Islam. Dan sertakan 2 saksi. 2 laki-laki jadi saksi dalam transaksi itu. Kalau nggak dapat 2 laki-laki, 1 laki-laki, 2 perempuan. Nggak ada. Itu 14 abad yang lalu, konsep masih dipakai sekarang dan dipakai oleh seluruh notaris sedunia. Mereka curang aja nggak bilang itu ambil dari Quran. Jadi Nabi bawa hidayah. Yang kedua yang dibawa oleh Nabi, wadinil haq, agama yang paling betul. Agama apa? Wadinil haq, agama yang paling betul. Untuk apa agama yang paling betul dibawa Nabi, dikasih dari Allah untuk manusia? Untuk ditunjukkan kepada agama lain. Liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal agar ditunjukkan kepada agama lain, agama Islam paling unggul. Walau orang penyembah banyak Tuhan, musyrikun itu benci kepadamu, tunjukkan aja Islam itu hebat. Jangan takut menunjukkan Islam. Memang Islam sempurna kok. Agama lain kalau suaminya mati, kapan istrinya boleh kawin lagi? Nggak ada di kitab suci mereka. Suaminya mati, ini kan istrinya janda nih. Kapan si janda ini boleh kawin lagi? Dalam kitab lain tidak ada. Islam ada 3 kali suci. Salah satu Qur'an 3 kali 3 kali suci. Tapi tiba-tiba udah mati suaminya, 3 kali suci tiba-tiba hamil. Maka iddahnya ditambah sampai melahirkan anak. Nggak ada agama lain. Maka bangga kita harus dengan Islam, agama yang sempurna. Jangan kalian minder dengan Islam. Wala tahinu, kamu jangan merasa hina orang beriman. Wala tahzanu, kamu jangan merasa cemas orang beriman. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Derajatmu paling tinggi. Orang beriman, derajatmu paling tinggi. Jika kamu betul beriman kepada Allah dan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mesti diingat betul Pak. Hari ini dirusak nih. Jangan bawa-bawa agama. Ini bukan negara Islam. Memang ini bukan negara Islam, ini negara Indonesia, negara Pancasila. Tapi negara Pancasila menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan agamanya masing. Pasal 9 ayat 2, negara menjamin
tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing-masing. Orang Kristen boleh menjalankan agama Kristen 100% di Indonesia, dijamin negara. Orang Hindu boleh menjalankan syariat agama Hindu 100% dijamin negara. Orang Islam boleh menjalankan agama Islam 100% dijamin negara. Hari ini kita ini jangan. Loh, kok kau atur-atur kami orang Islam? Negara menjamin kok kau atur-atur. Jangan jalankan agama Islam semuanya, ini kan bukan negara Islam. Tapi dijamin untuk menjalankan agama Islam. Betul nggak? Kok kau larang-larang? Jauh sebelum Indonesia merdeka, baru 74 tahun yang merdeka. Betul? Ribuan tahun negeri Nusantara ini punya hukum Islam. 200 kerajaan Islam di Indonesia sebelum Indonesia merdeka. Kerajaan Pagaruyung, adat bersendi, syarak bersendi kita. Masuk Riau ini, masuk Delhi sampai ke Aceh. Syariat Islam berdiri. Sampai ke Papua, Raja Empat. Ada 200 kerajaan Islam. Tiba-tiba sekarang, jangan bawa-bawa Islam, jangan jalankan Islam. Ngapain kami capek-capek gabung sama kau kalau kau larang kami beragama Islam? Betul? Jangan kau khianati kesepakatan kita ini bahwa negara Indonesia sepakat untuk membawa Undang-Undang Dasar 45 sebagai dasar negaranya, landasan hukum dari segala hukumnya. Dan di Undang-Undang Dasar itu disebutkan negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan agamanya masing. Yang hari ini mau dicampur-campur. Baca sholawat di gereja, ngapain? Berarti dia bukan nggak tahu agama aja. Selain nggak tahu agama, dia nggak tahu Undang-Undang Dasar dan Pancasila, bahwa kita ini menjalankan agama masing, bukan campur-campur. Tidurlah kau di rumahmu dengan istrimu masing-masing. Jangan campur-campur sama bini orang kau. Jalankan agamamu masing. Sekarang dicampur-campur. Nggak hebat kalau kita nggak mengucapkan shalom. Shalom, Om Swastiastu, apalagi Namo Buddhaya. Nggak cukup rupanya Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Harto cuma itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa rupanya? Kenapa kau nggak menghormati agama lain? Loh, lakum dinukum. Nggak disuruh orang Kristen mengucapkan Assalamualaikum kok. Betul nggak? Kalau orang Kristen nggak ada gitu-gitu. Selamat pagi. Sudah selesai, ya kan? Kok kita pula gatal-gatal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom. Kita menjalankan agama masing-masing, bukan menjalankan agama campur. Kan sudah jelas di Undang-Undang Dasar 45. Sampai sini paham? Berani nggak jalankan agama Islam 100%? Berani. Dijamin nggak sama negara? Berani. Kalau dilarang-larang, negara menjamin kok kamu melarang. Kau siapa kau? PKI kau bilang. Begitu. Nah, hampir selesai ceramah kita. Saya sudah dakwah 33 negara. Saya sudah ke Jepang, keliling Jepang, sudah ke Korea, sudah ke Cina, sudah ke India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Kamboja, Vietnam, Indonesia, Malaysia. Indonesia tinggal Maluku aja yang belum. Semua udah datang saya, kecuali Maluku saja belum ada waktu aja. Sudah banyak yang minta, tinggal nunggu berangkat aja. Harusnya udah berangkat ini, tapi ada COVID-19. Virus Cina ditambah. Saya keliling negara-negara Eropa, Amerika, Kanada, Afrika, Timur Tengah. Di Jepang banyak didapati konglomerat yang duitnya triliunan, yang punya Toyota, yang punya pabrik Suzuki, Kawasaki, itu triliunan duitnya, konglomerat. Di Jepang banyak juga lah konglomerat di Jepang.
Tapi dipastikan konglomerat di Jepang adalah orang Jepang asli. Saya sudah ke Cina, didapati juga orang Cina yang kaya, Jack Ma itu kaya raya. Tapi pasti konglomerat di Cina adalah orang Cina asli. Saya sudah ke India, 2 tahun sekali saya ke India. 2 tahun sekali saya usahakan saya ke India. Ada konglomerat di India. Produser film Bollywood itu kaya-kaya. Tapi dipastikan konglomerat di India adalah orang India. Saya juga sudah ke Afrika. Konglomerat di Afrika, orang Afrika. Konglomerat di Eropa banyak yang punya pabrik Mercedes di Jerman, yang punya pabrik Rolls Royce di Inggris. Itu konglomerat, tapi dipastikan konglomerat di Eropa adalah orang Eropa. Di Amerika ada Chevrolet, Ford, itu yang punya itu. Pemilik Caltex. Itu orang-orang kaya Amerika, tapi dipastikan orang kaya di Amerika adalah orang Amerika. Di Korea juga Samsung, Hyundai, LG itu yang punya itu orang-orang kaya itu konglomerat, tapi dipastikan konglomerat di Korea adalah orang Korea. Yang aneh Indonesia. Cuma Indonesia negara satu-satunya yang aneh. Ada 120 juta orang Jawa se-Indonesia. Tapi kalau kita ke Jawa, lebih 100 juta penduduk Jawa itu orang Jawa. Ternyata konglomeratnya bukan Legimin, Wagiman, Wakijo, Paimin, bukan. Siapa? Iya, lu orang tidak tahu lu. Iya, lu orang tidak tahu lu. Di Pekanbaru ini dipastikan 90% orang Minang dengan orang Melayu, betul? Tapi konglomerat di sini bukan orang Minang, bukan orang Melayu. Lu orang tidak tahu lu. Di Jawa Barat orang Sunda. Tapi dipastikan konglomerat di Jawa Barat bukan orang Sunda. Mesti ada yang salah. There is something wrong in this country. Betul nggak? Ada yang salah dengan negeri ini. Nggak normal seperti negeri-negeri lain. Setuju? Kenapa terjadi? Karena tidak adil. Yang sedikit dikasih banyak, yang banyak dikasih sedikit. Padahal keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kalau yang kecil jumlahnya dikasih banyak, dapat banyak. Orang Cina nggak sampai 1% dapat banyak duitnya, ratusan triliun dikasih uang negara sama dia, pinjam dari bank semua. Itu oligarki namanya. Kalau bahasa kerennya apartheid. Apa namanya? Apartheid, penjajahan yang kecil terhadap yang besar. Kenapa bisa terjadi? Ada kesekongkolan, persekongkolan. Setuju? Dan kadang-kadang penegak hukum ikut bermain. Tidak jujur. Di Indonesia ini tidak ada undang-undang yang memperbolehkan ada tempat judi. Tidak ada, nggak boleh. Tempat judi mesti dilarang di Indonesia. Tempat pelacuran tidak ada yang resmi, mesti dilarang. Tapi saya tanya, meskipun di Indonesia semua undang-undangnya melarang judi, ada nggak tempat judi di Indonesia? Berarti kan ada kong kali kong antara penegak hukum dengan pengusaha bejat, betul? Ada penegak hukum, ada pejabat negara yang masih mau makan uang lendir, betul? Nggak boleh ada pelacuran resmi di Indonesia. Tempat pelacuran ada nggak? Berarti kan ada kong kali kong antara pengusaha bejat dengan penegak hukum penguasa. Setuju? Setuju nggak? Kan nggak ada tempat pelacuran resmi, belum ada wali kota. Saudara-saudara sekalian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya meresmikan tempat pelacuran Al Barokah. Ada apa nggak? Tempat pelacuran ada nggak? Berarti ada yang salah. Pegawai negeri gajinya 12 juta cuman sebulan, punya kapal terbang, kan gila itu. Mesti ada sesuatu yang salah, betul? Saya kalau dari gaji pegawai negeri saya beli Honda pun nggak cukup. Saya udah pensiun, gaji pensiun saya sekitar 3 juta sekian lah, 4 juta.
Gaji supir saya 6.100.000. Coba, kalau gaji pegawai negeri, nah saya bilang sama supir saya, banyakan gajimu dari gaji. Kau nggak sekolah, taman SMP, STM aja. Nah, ini yang perlu dijaga. Mesti ada yang salah. Maukah kita mengubahnya? Pertama ada kong kali kong. Kedua memang konsepnya salah. Kita menganggap adil itu adil PKI, adil komunis. Adilnya adalah sama rata sama rasa. Ini bohong besar. Kalau sama rata sama rasa tidak adil. Sama rata sama rasa tidak adil. Masa gaji rektor sama gaji supir sama? Adil nggak? Gaji jenderal bintang 4 dengan kopral sama? Adil apa nggak? Nggak. Kalau sama nggak adil. Tapi PKI komunis ini bilang lebih nikmat hidup di negara komunis sama rata sama rasa. Ini buktinya presiden Korea Utara naik mobil mewah, betul nggak? Betul. Adil, penipu kau PKI kau. Justru kalau sama tidak adil. Seandainya istri saya 2, istri saya 1 ya, catat baik-baik. Nanti keluar fitnah tuh, bini terkujuk kanan 2, biniku 1. Sudah kawin kami 27 tahun lebih. Jarang pula ketemu, kalau ulang tahun jarang ketemu. Ulang tahun perkawinan. Perkawinan kami kemarin waktu ulang tahun saya ke Padang saya. Saya ingat ulang tahun kawin saya ingat. Tapi saya di Padang. Habis sholat subuh hati saya gak enak. Istri saya tinggal ini hari ulang tahun perkawinan. Akhirnya habis sarapan pagi saya ambil kertas, saya coret, saya karang sebuah lagu. 15 menit selesailah, 10 menit 15 menit selesai. Kalau ngarang lagu nggak perlu masuk hutan, keluar hutan, pakai baju terbalik, itu pemabuknya itu. Saya karang lagu, saya masuk mobil, saya bilang sama panitia syuting, saya mau kirim untuk istri saya. Mau dengar lagunya? Dengar baik-baik. 27 tahun kita telah bersama, harungi samudra kehidupan. Kadang ada suka, kadang ada duka. Bunga hidup berumah tangga. Maafkan bila ku terlanjur, maafkan bila banyak murka, maafkan bila banyak hak tak tertunaikan. Daku hanya manusia, tak luput dari noda, namun cintaku tulus kepadamu. Saya kirim pakai WhatsApp, nggak lama dibalas gambar nangis. Cesu. Seminggu perjalanan lebih lah, perjalanan dakwah keliling Sumatera Barat. Begitu pulang, saya makan siang, habis sholat zuhur, bersih-bersih, saya makan. Diletakkannya makanan, kami mau makan, dia bilang apa? Maafkan. Waduh, paten kali kurasa. Hidup kan tidak mesti kaku-kaku, ya enggak? Asal tidak melanggar syariat, halal aja itu, ya enggak? Yang enggak boleh kan ngarang syair untuk bini orang. Nah, kalau bibirmu merah delima, oh sayang, oh sayang. Siapa dia? Bini tetangga. Kalau bini sendiri apa urusannya, betul nggak? Betul. Sampai mana cerita tadi? Andai kata istri saya 2, 1 yang tua, anaknya 5. Istri muda gadis baru saya nikahi. Istri pertama saya kasih belanja 5 juta sebulan. Istri kedua gadis baru saya nikahi, belum punya anak, saya kasih 5 juta sebulan. Sama-sama 5 juta. Sama kan? Sama. Adil apa enggak? Ya. Jadi sama itu tidak adil. Siapa bilang sama rata sama rasa itu adil? Zolim namanya. Anak saya 3. Yang 1 masih taman kanak-kanak, pergi sekolah, pulang sekolah dijemput antar, makannya di sekolah pun disediakan bontot.
Saya kasih 5.000 jajannya. Yang nomor 2 SMP, naik angkot, kasih 5.000. Anak pertama kuliah di kedokteran, naik sepeda motor, berangkat pagi jam 6, pulang malam. Tiba-tiba dia pulang jam 4 pagi. Saya kasih 5.000. Kok jam 4 pagi lah kau pulang nak? Karena naik sepeda motornya campur dorong pak. Kasih 5.000. Sama, tapi tidak Islam menawarkan keadilan. Adilnya Islam itu serasi dan seimbang. Yang perlu banyak kasih banyak, yang perlu sedikit kasih sedikit. Dan itu ditulis di Quran. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Setiap khutbah Jumat Allah memerintahkan kamu berbuat adil. Adilnya cara Islam, serasi dan seimbang. Justru kalau sama tidak adil. Saya mau buat kopi, airnya segelas, kopinya sesendok, gulanya sesendok setengah. Saya aduk rata, minum. Jelas lebih enak. Betul? Saya bikin itu serasi dan seimbang. Yang perlu banyak kasih banyak. Seandainya saya bikin kopi gaya PKI, airnya segelas, kopinya segelas, gulanya segelas, aduk minum. Kalau nggak melotot mata tuh. Hari ini PKI mau mengajari kita orang Islam bicara keadilan. Maaflah dulu Wak, ya nggak? Dibikin orang tuh rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, HIP. Di situ kata Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia resmi pidato tadi malam, berbau sekuleristik dan ateistik, memisahkan agama dari negara dan berbau anti itu Tuhan. Maka seluruh Majelis Ulama Indonesia pusat tanda tangan menolak RUU HIP dan ditambah dengan 34 MUI se-Indonesia provinsi menolak, ditambah Muhammadiyah dan NU menolak. Bahkan Muhammadiyah membentuk brigade jihad mengawal RUU HIP. Takbir. Sekarang udah katanya PDI hari ini sudah menarik kekerasan hati, udah tarik, udah bolehlah dimasukkan TAP MPRS anti komunis nomor 25 atau 66 kemarin nggak mau. Kami tetap dengan sikap menolak RUU HIP tanpa alasan apapun, titik tolak. Betul? Mau dimasukkannya tai kucing, mau dimasukkannya tai kambing, kita tetap menolak. Setuju? Kalian siap berada di barisan ulama? Nanti takut. Kesepakatan kita Indonesia ini Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, NKRI, betul? Itu kesepakatan. Tapi Pancasilanya adalah menjalankan agama masing-masing dijamin 100%, betul? Kalau mereka mulai melangi nggak boleh, itu berarti mereka melanggar kesepakatan. Kalau perlu kita tarik kesepakatan itu, kita nggak mau, betul nggak? Baru tahu kau kalau orang Islam nanti menariknya. Siap? Siap. Kalau kata Sekjen Majelis Ulama umat Islam sudah sangat siap untuk itu. Bukan siap, sudah sangat siap untuk. Betulnya? Betulnya? Nanti takut. Kita mau itu dibuang aja, itu nggak perlu itu RUU HIP, ya nggak? Nanti tukar pula P-nya jadi V, HIV. Wah, lebih parah. Pokoknya Muhammadiyah, NU, MUI se-Indonesia menolaknya. Saya bahagia sekali. Tadi malam dan hari ini kebahagiaan penuh bagi saya. Nampaknya umat Islam mulai bersatu. Bukan untuk apa-apa, untuk bela agama kok, ya enggak? Allah, harta dunia ditinggalnya mati, betul? Anak kita tinggalkan nggak punya harta pun makan dijamin Allah. Ya, tapi kalau kita nggak tinggalkan agama, nggak ada jaminan anak kita tetap beriman. Iman itu harus diperjuangkan, betul? Hidayah itu harus diperjuangkan, betul? Kalau harta lah, nggak kerja pun makan orang. Orang stroke aja makan. Tak bisa menelan, dari hidung disuntikkan kawan. Gak usah takut.
Anna nafsan lan tamut hatta tastakmila rizquha. Ini hadis kudusi. Allah berfirman, nyawa manusia tidak akan dicabut malaikat maut sampai seluruh rezeki yang ditetapkan Allah untuknya habis diambilnya semua. Kenapa kita belum mati? Bukan karena masih muda, berapa banyak orang baru lahir mati. Saya sehat, berapa banyak orang sehat mati, tabrak kontainer remuk mati. Berapa banyak pula orang yang sakit nggak mati-mati. Nggak mati-mati, sampai anaknya manggil dukun. Wah dukun tolong obati, dah ikhlas kami wah. Ikhlas biar mati. Diobati dukun tuh, apa yang terjadi? Bukan mati bapaknya, dukunnya yang mati. Karena dalam Islam nyawa kita dicabut kalau rezeki yang ditetapkan Allah untuk kita sudah ilah habis, kita makan semua, betul? Jangan usah takut lah, yang penting agama. Jangan sampai agama di negeri NKRI ini rusak berantakan, kita mati, anak kita murtad dari Islam. Siap? Siap. Oleh karena itu sampaikanlah kepada semua yang tidak hadir acara kita ini, dan satukan fokus kita apa yang dibuat ulama. Jangan dengarkan orang-orang yang membuat isu-isu untuk memecahkan konsentrasi kita. Ini sekarang kan orang-orang yang berjuang untuk agama diserang nih. Ustaz abal-abal nggak bisa baca Quran. Saya itu, aku nggak bisa baca Quran. Dipikirnya bisa orang Islam nyamar jadi ustaz. Kalau nyamar jadi polisi bisa, mungkin ketangkep setahun 2 tahun kemudian. Ada yang nyamar jadi tentara 5 tahun baru ketangkap. Kalau nyamar jadi ustaz, belum ama ba'du udah kena. Ya Allah, belum ama ba'du, baru dia mulai. Alhamdulillah. La kalau kata ila billah. Belum ama ba'du. Baik, saya kemari dengan anak-anak kita komunitas Riau Mengaji membuat Al-Quran wakaf. Nama Al-Qurannya Ummul Qura, ditandatangani oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kota Pekanbaru, Profesor Dr. Ilyas Susti, dan sudah dibagikan 10.000 eksemplar kepada orang yang bisa baca Quran di Riau, terutama suku-suku terasing, suku Akid, suku Anak Dalam, suku Sakai, dan lain-lain. Harganya 100.000, tapi tidak Quran ini harganya 100.000. Sudah ada di sini honor untuk guru-guru mengaji yang ada di kampung-kampung terpencil itu. Dan tahun ini target kita, anak-anak kita ini mau membuat musola 4 buah. Di Meranti untuk suku Anak Akid, di Indragiri Hilir, itu daerah bekas lokalisasi pelacuran. Sudah tobat semua, sekarang jadi kampung hijrah namanya. Dulu kampung neraka. Tapi nggak ada masjid, kita mau bangun sana. Anak-anak ini, dan itu sudah buat kerjasama dengan PLN, CSR daripada PLN tahun ini akan diserahkan untuk membangun 4 musola atau 5 musola di wilayah-wilayah Anak Akid dan lain-lain. Dan ini Quran ini setelah diajarkan mereka bisa baca Quran, diberikan Quran ini. Sudah 10.000 sudah dibagi. Sekarang ada 10.000 lagi, sebab ini dicetak dulu baru dibayar. Percetakannya mau mencetakkan dulu baru dibayar. Nah, bapak-bapak ibu-ibu, saya minta kita nyumbang. Kalau nyumbangnya 30 Quran berarti 3 juta. Kalau 20, 2 juta. Kalau 10 Quran 1 juta. Minimal sekali yang hadir ini, kurangi makan kita besok. Paling tidak kita beli 1 untuk kita bagikan, insya Allah ya. Demikian saya kembalikan kepada anda kita, supaya kita tutup pengajian. Jangan dulu pulang sebelum tutup, paling 5-10 menit paling lama. Insya Allah kita dengarkan sungguh-sungguh bagaimana pentingnya Al-Quran ini dicetak. Karena semenjak zaman Belanda sampai sekarang, Quran yang dicetak di Indonesia itu baru 52 juta eksemplar. Sedangkan orang Islam di Indonesia itu 230 juta orang. Artinya kalau semua dibagi satu-satu yang 52 juta itu, masih ada sekitar 170 juta orang Indonesia yang belum punya Quran. Kalau ke kampung-kampung jangankan Quran, Mushaf Yasin pun tak punya dia. Betul? Nah, inilah kesempatan kita untuk menyumbangkannya. Dan saya tergetar, tahun lalu saya kenal dengan anak-anak ini. Mereka minta saya jadi penasihat, saya siap. Demi Quran gak ada masalah, gak usah digaji, gak apa-apa. Asal Quran ini bisa disampaikan kepada ahlinya,
sehingga Riau ini akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warahmatullahi.